Nama gue Kenneth. Calvin. Saya Calvin. Nama gue Lim. Fikri Dayak. Saya Rini. Bambang Pancagalu. Saya Faradila Debi. Via. Diva. Gue Nika Dek. Gue Brian. Aldi. Azmi. Nama gue Dean. Nama gue Novan Andrian. Profesi gue wirausahawan. Ya. Kata-kata berat lah. Ketika lo mau memperbaiki hubungan sama seseorang. Kesadaran. Bentuk penyesalan sih. Suatu ungkapan kalau seseorang itu salah. Dimana kayak seseorang itu ngerasa bersalah. Ketika gue sadar kalau gue itu salah, jadi itu merupakan bentuk penyesalan atas kesalahan gue sih. Ketika seseorang menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, Itu merupakan salah satu termasuk kata yang paling sopan ya. Maksudnya, secara gue pribadi, gue menggunakan kata maaf itu sebelum terjadi adanya keributan gitu. Gue punya niat kalau gue punya anak nanti, yang gue ajarin harus enteng ngomong maaf, gampang ngomong maaf. Karena maaf itu buat gue sesuatu hal yang berat. Maaf itu adalah kata-kata untuk memperbaiki kesalahan yang telah lo buat dan lo berjanji untuk memperbaiki itu. Pembebasan rasa bersalah. Gue harus bisa juga memaafkan diri sendiri atas apa yang perbuatan yang udah pernah gue lakuin sebelumnya. Beberapa manusia tuh punya gengsi yang ngehe banget lah untuk minta maaf. Menurut gue minta maaf tuh penting, sangat penting sekali. Karena di situ juga sebagai awal dari komunikasi yang lebih baik. Kata maaf itu juga bisa memperbaiki hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. penting banget sih buat minta maaf, walaupun kesalahannya itu kecil atau besar. Menurut gue dia udah punya niat sih buat memperbaikinya. Menurut gue minta maaf itu bukan dari kata maafnya yang penting, tapi dari personalnya sendiri lagi kembali. Penting sekali, penting banget. Penting sekali. Karena itu kayak lo melawan ego lo sih. Penting banget. Gue orang yang cepat menyadari kesalahan gue dan gue orang yang mudah untuk minta maaf. Sekecil apapun kesalahan lo harus tetap minta maaf. Buat gue penting sih, karena menurut gue untuk minta maaf itu juga merupakan manner ya jatuhnya ya. Kalau menurut gue pribadi minta maaf itu sebenarnya lebih ke untuk memperbaiki relasi ke sesama aja sih. Jadi itu penting dan itu salah satu manner juga. Itu tuh penting banget buat memperbaiki mood seseorang gitu. Secara gue pribadi, gue takut nyakitin hati orang. Daripada gue harus mengalami fase-fase ribut sama orang, lebih baik gue minta maaf duluan. Jadi sangat-sangat penting sih menurut gue. Nah, kalau maaf tuh kayak ibaratnya orang itu tulus gitu loh. Kalau kita punya salah terus nggak minta maaf kayak nggak sadar diri gitu menurut gue. Karena kita nggak tahu semua orang itu gimana perasaannya tentang psikis mereka. Jadi maaf itu penting banget sih menurut gue. Kemarin sih ke orang tua. Kemarin sih sebenarnya. Kayaknya kemarin deh. Lo ngomong kapan terakhir kali gue minta maaf? Kayaknya setiap hari dari kemarin gue selalu minta maaf sama orang deh. 2 minggu yang lalu kali ya. Kayak kemarin deh. Tadi pagi gue baru minta maaf. Tadi pagi. Barusan 1 bulan lalu mungkin. Mungkin tadi kali sebelum buka puasa. Seminggu yang lalu sih. Seminggu yang lalu. Kemarin ya kalau nggak salah. Semalam. Nggak ada sih. Kalau sejauh ini sih nggak ada ya. Jujur ada. Mungkin kalau yang bener-bener nggak bisa gue maafin, mungkin belum ada ya. Nggak ada sih. Ada. Ketika ada orang yang menyakiti orang-orang yang gue sayang secara dalam, gue susah maafin orang itu. Sejauh ini belum ada. Sebenernya gue orangnya simple. Kalau ada orang yang salah atau nyakitin gue tuh orangnya benar-benar simple banget. Gue nggak mau ambil pusing. Jadi gue cepat lupa sih sama orang kayak gitu. Meskipun sebenarnya masih sakit ya di hati ya, itu masih sakit banget. Tapi gue ya sesimpel itu, gue bisa lupain itu tuh cepat banget gitu. Ada. Itu karena merusak kepercayaan. Ada, pasti ada. Ya biasalah masa lalu, ya enggak sih? Ya nggak bisa dimaafin aja sampai sekarang, kayak menurut dia itu terlalu nyakitin. Ketika orang yang gue percaya mengkhianatin gue nggak bisa maafin itu. Ada. Nggak ada sih kok. Ada. Jadi waktu itu gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu apa sebabnya guru itu benci banget sama gue di waktu SMP. Ada. Tipe kalau orang suka judge tentang fisik.
Iya. Yang suka ngejat fisik itu yang nggak bakal gue maafin. Karena menurut gue fisik itu ciptaan Tuhan. Terus ada orang seenak yang ngejat fisik. Dan menurut gue itu kayak nggak masuk akal aja gitu. Dia ngehina tanpa bisa membuat hal seperti itu, fisik seperti itu. Sebenarnya ada, cuman mau nggak mau harus dimaafkan juga. Karena kita manusia. Tuhan aja pemaaf. Masa kita sebagai manusia nggak mau maafin sih? Saya anggap aja ya itu semua cuma bahan bercandaan aja. Apa ya, biarkan waktu berlalu aja sih. Cuekin aja, kayak gue nggak, lo salah sama gue, terus dia nggak minta maaf atau nggak ada sesuatu yang ini orang udah salah banget nih gini, udah salah besar gitu sama gue atau sama hidup gue gitu. Tapi ya udahlah, gue balik lagi kayak semua kesalahan ada di diri kita juga kali gitu, bukan ke orang lain gitu. Ngelepas kata kenapa sih? Karena once lu dikecewain, once lu demand ke orang, demanding ke orang, punya ekspektasi yang lebih, dan lu dikecewain, pasti ada kenapa sih nih orang gini, kenapa sih kan gue udah begini. Nah sekarang gue ngelepasin kata kenapa sih. Jadi, cara gue untuk maafin orang itu demi menjaga hubungan gue agar tetap baik-baik aja dengan orang itu. Kalau untuk maafin, pertama sih harus maafin berdamai sama diri sendiri sih, nerima kalau dia udah berbuat kayak gitu sama aku. Jadi kayak mulai dari situ baru bisa maafin orang itu. Tahu ya, mungkin ada sisi negatif di gue yang kayak gue dendaman kayak dia harus ngerasain jadi gue dulu kayak baru gue maafin. Gue kalau udah nggak suka sama dia, nggak bisa maafin dia, ya udah nggak bisa selamanya. Gua tuh orangnya nggak mau memperpanjang masalah ya, kayak kalaupun hati gua masih sakit gitu, kalau dia pun udah melontarkan kata maaf walaupun misalnya dia nggak ikhlas, ya udah gua maafin. Gua menganggap nggak ada apapun yang terjadi gitu. Gua merasa udah it's clear, yang penting gua dewasa, dia dewasa. Gua nggak mau mempermasalahkan keadaan lagi. Gue nyimpen juga rugi di gue doang. Kalau misalkan emang orangnya nggak mau minta maaf ya udah. Ada. Kalau dia udah meninggal baru gue maafin. Ada, tapi kemungkinan kecil. Take a deep breath selama 30 menit, udah. Kalau masih kesel, bawa aja, bawa sholat, bawa doa gitu sih. Bisa banget. Karena ya kalau nggak dengan maaf kita, mungkin mereka malah nggak tenang, terus malah nggak diterima di sisinya. Ya saya maafin sih pasti. Ya susah sih jujur, itu gue juga perlu waktu jujur, walaupun dia udah meninggal ya, gue perlu waktu juga buat maafin dia. Mungkin take a time kalau misalnya emang itu besar banget. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah dapet hal itu sih. Ngomongin maaf atau enggak buat orang itu kayaknya gue lebih memilih kata ya sudahlah. Bakal maafin. Orang yang masih ada aja gue bisa maafin meskipun masalah kesalahan itu besar, apalagi orang udah nggak ada. Karena buat apa ribut sama orang yang udah gak ada gitu. Jadi ya udahlah, diikhlasin aja masalahnya. Ya udah, gue mau gak harus ikhlas, gue maafin dia. Karena kan semua orang yang udah meninggal berhak bahagia dong. Bisa. Untuk apa dendam sama orang yang udah nggak ada di dunia ini? Pasti gue maafin, karena kalau enggak urusannya berat sama Tuhan. Agak susah sih. Mungkin bisa. Tapi kalau misalkan gue maafin tuh orang, terus orang itu udah meninggal, lebih ke apa ya? Mungkin si orang yang meninggal itu udah lebih nggak dapat ketulusannya minta maaf dari gue aja. Daripada gue emosi bermasalah, mendingan gue cut off aja. Gitu. Sebenarnya lebih ke terpaksa sih. Kalau gue bilang maaf sih, seenggaknya gue udah nenangin hati mereka aja. Jadi mungkin pikiran gue doang yang memaafkan dia, tapi hati gue nggak memaafkan gitu. Karena gue belum berteman sama diri gue sendiri saat itu. Gue ketika gue komit dengan memaafkan ya udah, berarti gue tutup. Pernah, karena yang tadi gue bilang sebelumnya, karena gue orangnya simple, gue nggak mau hubungan gue dengan orang tuh rusak gitu aja. Kayak udah, kalau udah minta maaf ya udah. Karena nggak mau ribet, kayak ya udahlah, gue nggak mau gue juga nggak mau berantem gitu loh. Jadi kayak ya mendingan gue pendem sendiri aja biar dia taunya gue udah maafin, padahal mah enggak gitu. Karena gue butuh dia dan kita sering ketemu, jadi mau nggak mau gue maafin. Telan aja pahitnya gitu, jalanin aja semuanya. Enggak sih. Nggak pernah? Enggak. Pastinya pernah, tiap manusia. Cuman seiring berjalannya waktu, udah pasti perasaan kayak gitu hilang juga sih.
Kalau itu kayaknya enggak, karena saya juga nggak tahu apakah dari dalam diri mereka itu ada nggak sih keinginan untuk berubah dari nggak adanya kata maaf dari mereka sih. Bisa juga, tapi itu juga perlu waktu juga yang lama. Terus gue bisa maafin ya udah, tapi gue tutup semuanya gitu, kayak ya udahlah ya, gue udah tahu lo juga, udah selesai dah gitu. Gue orang yang pada akhirnya ketika ada orang yang benar-benar melukai gue nggak tahu gue bisa memaafkan apa enggak, tapi gue langsung mendirikan tebing, lu di tebing sana dan gue di tebing sini gitu. Jadi dan tidak ada jembatan penghubung di antara kita. Kadang dia yang salah, gue yang minta maaf malah. Iya, saking gue emang gak mau hubungan gue sama orang tuh rusak. Karena apa? Karena gue nggak tahu deh, kayak di pikiran gue tuh, gue yakin suatu saat gue bakal butuh orang itu. Jadi gimana caranya gue harus tetap jaga hubungan gue sama dia, even dia salah ataupun gue yang salah. Jadi kalau emang dia nggak mau minta maaf, ya gue mencoba minta maaf. Bukan berarti gue nganggap dia nggak dewasa ya, tapi itu bentuk gimana cara gue, ya biar gue tetap berhubungan baik dengan orang itu kayak gitu. Bisa aja, karena gue masih butuh dia, jadi ya udah. Ya kalau misalnya buat kayak teman dekat ya mungkin bisa aja, karena kayak ya udahlah ya udah itu udah hal sepele menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya orang lain yang nggak dikenal mungkin enggak kali ya, mungkin kepikiran sehari 2 hari, tapi kalau udah 3 hari ya mungkin udah lewat, udah ya nggak apa-apa lah, it's okay. Kalau misalkan gue masih nyimpen pun ya itu cuma rugi di gue doang. Kalau orangnya dekat sama gue bisa, karena lewat perbuatan dia gue tahu dia minta maaf tanpa harus nyebut kata maaf. Enggak sih, gue enggak. Gue mungkin kalau dibilang maafin tuh keluar kali ya, mungkin sih dari hati gue kayak ya udahlah, tapi gue akan ingat selalu kesalahan itu sampai gue kapanpun gue ingat, dan gue nggak akan membuat dia mengulangi kesalahan itu. Jadi gue nggak akan percaya sama dia lagi gitu. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena kalau menurut gue minta maaf itu kayak dari hati. Jadi kalau gue tuh maunya dia ngungkapin. Bisa, gue orangnya kayak gitu. Kecuali sama guru gue gitu. Sedangkan orang itu tidak minta maaf sama gue, bagaimana gue bisa memaafkan orang itu? Bisa aja. Karena gue akan lupa itu semua. Karena kalau kita mengingat keburukan orang itu aja, nggak akan ada habisnya. Yang ada buat hati kita nggak tenang. Jadi mau nggak mau kita harus maafin, walaupun dia nggak minta maaf duluan ke kita.